kalian pengaruh konstitusi terhadap stabilitas politik di suatu negara? Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Dalam rangka pengertian hukum, maka apa yang diorganisir itu juga melalui hukum, yang mana hukum itu menetapkan pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga permanen dan fungsi alat kelengkapan negara serta hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. Jadi, konstitusi itu untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan-kumpulan peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Peraturan-peraturan ini sebagian bersifat legal, dalam artian pengadilan hukum mengakui dan menerapkan peraturan-peraturan tersebut, dan sebagian bersifat non-legal atau extra-legal, yang berupa kebiasaan, persetujuan, adat, atau konvensi, sesuatu yang tidak sesuai diakui oleh pengadilan secara hukum, tetapi tidak kalah efektifnya dalam mengatur pemerintahan dibandingkan dengan apa yang telah berlaku secara baku yang disebut sebagai hukum. Yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah. Konstitusi mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak bertindak sewenang-wenang sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara. Yang kedua, menjamin hak asasi manusia atau HAM. Dengan melindungi hak-hak dasar warga negara, konstitusi menciptakan rasa keadilan dan keamanan yang merupakan fondasi penting untuk stabilitas politik. Yang ketiga, menciptakan sistem check and balance. Konstitusi membagi kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dan menetapkan mekanisme pengawasan agar tidak ada satu cabang kekuasaan yang terlalu dominan sehingga menjaga keseimbangan dan juga mencegah konflik. Menyediakan jalur penyelesaian konflik. Konstitusi menyediakan kerangka hukum dan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan sesuai hukum sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan. Lanjut, menjadi dasar hukum tertinggi. Sebagai hukum tertinggi, konstitusi menjadi pedoman bagi perbuatan peraturan perundang-undangan lainnya, memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan pemerintah tidak bertentangan dengannya. Memperkuat identitas nasional konstitusi seperti yang terjadi pada UUD tahun 1945 di Indonesia, dapat menetapkan bahasa nasional dan sistem pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang semuanya berkontribusi pada rasa identitas dan persatuan nasional yang kuat. Pengaruh positif, yang pertama, ada kerangka kerja pemerintahan. Konstitusi berfungsi sebagai aturan dasar tertinggi yang mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan antar lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan interaksi di antara lembaga-lembaga tersebut. Kedua, pembatasan kekuasaan negara. Konstitusi secara jelas menentukan pembatasi kekuasaan pemerintah, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan kekuasaan negara tidak melampaui batasnya. Yang ketiga, ada perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan berkumpul, sehingga mengurangi potensi konflik dan rasa ketidakadilan. Yang keempat, mekanisme penyelesaian sengketa. Konstitusi menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, baik antar lembaga negara maupun antar pemerintah dengan warga negara melalui jalur hukum dan peradilan. Kelima, penyebaran kekuasaan yang seimbang atau checks and balance. Sistem pembagian kekuasaan yang diatur konstitusi mengedepankan prinsip checks and balance antar lembaga negara, memastikan tidak ada lembaga yang dominan sehingga menjaga keseimbangan dan mencegah tirani. Keenam, promosi keadilan dan kesetaraan. Konstitusi menjamin kesetaraan warga negara di hadapan hukum, mendorong rasa keadilan dan memfasilitasi pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Implikasi negatif dari pelanggaran konstitusi ada 5. Yang pertama, krisis dan disfungsi pemerintahan. Pelanggaran konstitusi dapat menyebabkan konflik antara lembaga negara, ketidakpatuhan terhadap hukum, dan disfungsi pemerintahan. Yang kedua, ada anarki hukum dan kekacauan sosial. Ketika konstitusi dan supremasi hukum dilanggar, masyarakat dapat cenderung mengambil tindakan sendiri yang mengarah pada kekacauan. Yang ketiga, ada ancaman terhadap HAM. Pelanggaran konstitusi sering kali diikuti oleh pelanggaran hak-hak sipil dan politik warga negara. Yang keempat, ada instabilitas ekonomi. Ketidakstabilan politik dan hukum akibat pelanggaran konstitusi akan merusak iklim investasi dan dapat memicu instabilitas ekonomi. Yang kelima, ada disintegrasi nasional. Dalam kasus ekstrim, pelanggaran konstitusi dapat memicu perasaan tidak dilindungi oleh negara yang dapat berujung pada disintegrasi nasional.
Konstitusi berperan penting dalam menjaga stabilitas politik yang menjadi dasar kepatuhan politik bagi semua pihak, dan pelanggarannya dapat mempengaruhi legitimasi pemerintah serta menimbulkan ketidakstabilan. Konstitusi juga berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik politik yang damai, di mana pengadilan konstitusi menjadi penengah. Selain itu, konstitusi memfasilitasi transisi kekuasaan yang damai melalui pemilu yang adil, mencegah perebutan kekuasaan secara anarkis. Konstitusi adalah instrumen utama untuk stabilitas politik, asalkan dijalankan secara konsisten. Namun, jika sering dimanipulasi, konstitusi justru bisa menjadi sumber instabilitas.